Halo para pendengar, buat kalian yang ngikutin konten Overlord gua belakangan ini, pasti tahu kalau gua sering banget nyindir karakter Brain dengan sebutan abang-abang tidak jelas. Nah, di video kali ini gua bakal jelaskan secara singkat mengenai apa saja daftar ketidakjelasan yang telah Brain lakukan. So, langsung aja, mari kita mulai sebentar aja. Oh, sebelum gue mulai, beberapa alasan yang gue sebutkan di sini bakalan jadi spoiler buat kalian yang cuma nonton anime. Karena ketika video ini gue buat, mungkin saja Overlord Season 4 belum nyeritain sampai sana. Oke? Ketidakjelasan pertama Brain Anglaus adalah setup karakternya yang benar-benar aneh. Mungkin kalian tahu istilah setup dan payoff. Setup adalah bagaimana caranya suatu cerita dimulai, dan payoff adalah momen ketika cerita itu mencapai puncak dan membuahkan hasil. Nah, ketika pertama kali muncul, Brain di setup dengan cara dipertemukan dengan Shaltir. Lalu payoff-nya terjadi ketika Brain berhasil memotong kukunya Shaltir. Nah, pertanyaannya, apa gunanya Brain motong kukunya Shaltir? Nggak ada kan, selain ngebuat Brain merasa kalau dia telah sedikit berkembang. Ketidakjelasan kedua, di ending season 3, Brain mencoba mewarisi semangat juangnya Gazev yang telah terbunuh di medan perang. Lalu, kita diperlihatkan scene dengan musik yang terdengar heroik, di mana Brain berteriak sambil memegang Razor Edge, yang seperti ngasih kesan kalau Brain bakalan tumbuh menjadi karakter spesial. Kenapa bisa? Karena sebelumnya, Brain telah melalui banyak sekali kesulitan, mulai dari dia yang kena mental setelah ketemu Shaltir, dan sekarang dia malah kehilangan rival terbaiknya. Maka harusnya momen ini menjadi titik balik agar karakternya Brain dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan pada saat itu, kesannya Brain sedang di-setup untuk suatu plot yang penting di masa depan. Tapi ternyata meskipun Brain telah di-setup dengan begitu spesial, dia ujung-ujungnya malah memilih untuk mati dan terbunuh di tangannya Kokyotos. Ya kan gak jelas ya, terus untuk apa semua setup dan scene heroik yang kita lihat selama ini kalau ujung-ujungnya abang-abang ini malah mati begitu saja. Ketidakjelasan ketiga, di season 4, Brain ngomong kalau dia diminta oleh Rainer untuk menjaga salah satu harta kerajaan Resi the Kingdom, yaitu Razor Edge. Tapi anehnya, Brain malah pergi meninggalkan istana dan meninggalkan Razor Edge begitu saja, karena dia kepengen melawan pasukan Sorcerer King tanpa membawa senjata itu. Berhubung Brain tahu kalau tindakannya ini bakal ngebuat dia mati, makanya dia tidak mau membawa Razor Edge karena tindakannya bakalan ngebuat musuh mendapatkan pedang itu. Padahal logikanya sederhana, kalau Brain memang tidak ingin senjata itu jatuh ke tangan musuh, ya kalau begitu Brain mending jangan cari mati dan tetap fokus menjaga Tuan Putri. Apalagi semenjak season 4, Brain telah ditunjuk sebagai pengawalnya Putri Rainer. Nah itu tadi 3 ketidakjelasan Brain Anglaus. Sebagai tambahan, kalau kalian baca di Overlord Databook 1 yang berisi informasi mengenai pembuatan anime Overlord Season 1, di dalam buku itu terdapat interview dengan sutradara Overlord Season 1, di mana dia ngomong kalau awalnya Nigredo bakalan muncul di Season 1, di mana jatahnya Brain bakalan jadi setengah episode dan setengah episodenya lagi bakalan nyeritain Nigredo. Tapi karena sutradaranya merasa kalau banyak orang yang ingin melihat abang-abang tidak jelas Brain, jadinya bagian Nigredo dihilangkan dari anime dan episode itu lebih berfokus nyeritain Brain. Jadi, alasan kenapa debut Nigredo tertunda 7 tahun karena katanya ada banyak orang yang pengen ngelihat abang Brain tampil di layar. Dan terakhir, alasan kenapa Brain berhasil selamat dari pembantaian di daratan Kaze karena Brain berada di dekatnya Claim dan juga Gazev, di mana mereka berdua adalah 2 dari 4 orang yang Ain selarang untuk dibunuh. Jadi sebenarnya Brain bisa saja terbunuh di medan perang itu, tapi karena dia hoki berada di dekatnya Claim dan juga Gazev, jadinya dia bisa selamat. Nah itu tadi beberapa fun fact mengenai alasan kenapa Brain disebut abang-abang tidak jelas. Karena kita semua tahu nih, kalau Brain bakalan mati sia-sia, makanya semua scene yang ada Brain-nya jadinya terasa sia-sia juga. Tapi entahlah, siapa tahu momen ketika Brain mati nanti bakal dibuat super epic dan durasi kemunculannya Brain bakalan diperlama sampai setengah episode. Kita tidak tahu. Malah kalau mau lebih ekstrim lagi, siapa tahu tiba-tiba muncul original story di mana Brain tidak jadi mati dan dia selamat setelah bertemu dengan Kokyotos. Kita tidak tahu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan. Bye.